Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah, Masjid Raya Al-Falah. Semuanya insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Yang kedua, kita akan mengkaji ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah kita kaji biasanya di bulan Rabiul Awal, dikaitkan dengan peristiwa besar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya ayat ini tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa Maulid, tapi dalam hal uswah hasanah Rasulullah memang ada hubungannya. Tapi uswah hasanah pada ayat ini terkait dengan peristiwa perang, namanya perang Khandaq. Apa Bapak Ibu? Perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab. Jadi perang Khandaq itu sama dengan perang Ahzab. Khandaq artinya parit, kalen atau sungai gitu. Sedangkan Ahzab itu golongan-golongan yang bersatu, golongan yang bersekutu, golongan-golongan yang berkoalisi, atau istilahnya konfederasi. Jadi beberapa golongan, kelompok, bani saling bersatu, sama-sama punya kepentingan mau menghancurkan Islam, sama-sama memusuhi kaum muslimin gitu. Walaupun ada beberapa perbedaan kepentingan, ada yang bermuatan politis. Orang-orang Yahudi itu lebih banyak politisnya. Ya, kalau sampai Islam berkembang, Muhammad menguasai Madinah, maka secara politis kekuasaan orang-orang Yahudi di Madinah akan tergeser kan. Maka tidak rela kalau sampai Madinah dikuasai oleh Muhammad, kan begitu. Ini orang Yahudi. Ada suku namanya suku atau Bani Ghatafan. Itu lebih pada kepentingan ekonomi. Mereka ingin menguasai Madinah. Kalau sampai Islam berkembang di Madinah, faktor-faktor ekonomi, bisnis dikuasai umat Islam. Padahal masalah ekonomi itu ya sebagai sendi masyarakat, kemajuan masyarakat. Maka suku Ghatafan punya kepentingan mau menguasai ekonomi di Madinah. Nah, caranya ya harus menghancurkan umat Islam.
Jadi orang Yahudi, orang-orang Ghatafan, orang-orang Bani Nadir, kalau Bani Nadir lebih pada balas dendam karena melanggar perjanjian, terusir dari Madinah, maka sakit hati. Kapan bisa kembali ke Madinah menghancurkan umat Islam? Nah, banyak yang punya kepentingan-kepentingan berbeda, tapi satu tujuannya harus mengalahkan pasukan muslimin atau umat Islam. Nah, sekarang sudah punya kepentingan, kemudian digalang, kemudian dipersatukan oleh Abu Sufyan. Ya, orang Yahudi juga berkumpul mau menyatukan golongan-golongan yang sama-sama ingin menghancurkan Islam. Sudah kelak ketemu. Padahal tokoh-tokoh hebat-hebat, orang hebat-hebat ketemu orang-orang hebat-hebat, punya visi sama, misinya sama, mau menghancurkan pasukan muslimin. Maka jumlahnya besar karena gabungan-gabungan, sekutu. Ya, sampai informasinya itu sampai 10.000 pasukan. Saya sebut kafir lah, gabungan-gabungan koalisi ini, pasukan kafir, koalisi. Ada yang menyebut sampai 15.000. Sementara pasukan muslimin hanya 3.000. 3.000 saja ya seadanya, dalam arti pasukan-pasukan muslimin yang tidak terlatih. Tapi kalau yang koalisi ini memang tokoh-tokoh yang ahli-ahli perang gitu. Ya, maka wajarlah ketika kelompok koalisi ini mengepung kota Madinah, pasukan muslimin ya gigrek, Pak. Tahu nggak gigrek apa? Takut, minder. Jadi pasukan muslimin panik, Pak, bingung. Ini pasukan musuh bersatu luar biasa kekuatannya gitu. Sementara kita pasukan muslimin hanya seadanya yang tinggal di Madinah, dikepung gitu. Bayangkan Bapak Ibu, perang dikepung dengan yang mengepung, enak mana? Enak mana Bapak Ibu? Enak yang mengepung, apalagi yang mengepung jumlahnya banyak, bisa gantian, bisa mungkin pagar betis gitu ya. Ya, kalau lapar ya makan, cari makan gantian gitu ya. Ya, kalau mau mandi ya mandi gantian gitu. Sekarang yang dikepung kan susah, udah takut, ya mencekam, panik, bingung. Nah, kalau hanya sehari 2 hari bisa bertahan kan itu. Nah, situasi dikepung itulah dalam kondisi takut, deg-degan, khawatir, mencekam, itu ada kepribadian Rasulullah yang menjadi uswah hasanah. Jadi pada ayat ini uswatun hasanah itu spesial pada perang Khandaq. Walaupun bolehlah secara tafsir bahwa uswatun hasanah pada di Rasulullah itu ya secara umum, bukan hanya pada perang Khandaq saja gitu loh. Tapi secara tekstual waktu itu turun, sebenarnya uswatun hasanah Rasulullah itu ketika beliau memimpin perang, yaitu perang Khandaq. Nah, pertanyaannya kira-kira kepribadian mana, karakter seperti apa yang menjadi uswah hasanah bagi kita? Nilai seperti apa, mauidhah seperti apa, karakter seperti apa yang Rasulullah punya, yang itu harus kita contoh Bapak Ibu. Monggo kita renungkan, dengan cari jawaban kira-kira karakter seperti apa, nilai seperti apa yang harus kita contoh dari peperangan ini, khususnya yang ada pada pribadi Rasulullah. Jadi intinya di situ, bukan soal perangnya. Ya, jangan menganggap bahwa perang itu melatih kekerasan. Kita belajar tentang perang itu menjadikan kita radikal.
Jangan beranggapan bahwa setiap kita belajar tentang perang itu nanti mengantarkan kita menjadi teroris. Ngawur itu. Ya, orang yang berwawasan sempit, ya gebyah-uyah gitu. Itu mudah sekali kalau kita belajar perang, nanti akan melatih kita ini radikal, melatih kita senang perang gitu. Kita nggak boleh senang perang, tapi jangan takut perang gitu loh. Jiwa pemberani itu harus dibangun, bukan berarti kita melatih untuk perang, tetapi bagaimana jika kita di perang itu kita berani melawan gitu loh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi bukan berarti kita beraninya berani membabi buta, tapi kita pemberani karena kita benar. Dengan kata lain, ojo ingah-ingih lah gitu loh. Orang Islam itu jangan ingah-ingih. Kita diperangi ya melawan. Kita ketika dianiaya kita melawan, jangan penakut. Itulah jiwa-jiwa perang gitu ya. Jadi ada program Menteri Agama yang dulu Pak Fakhrul Razi itu membredel buku-buku 56 buku sejarah kebudayaan Islam yang ada materi tentang perang, karena khawatir atau ya hanya sekedar golek sensasi lah. Menteri Agama ya karena beliau punya spesialis anti radikalisme, maka terus golek-golek program, akhirnya buku-buku SKI sejarah kebudayaan Islam yang mengandung materi perang dihilangkan semua gitu. Kita nggak boleh siswa-siswa kita belajar tentang perang. Nah, tapi pikirannya cepet. Ketika berhadapan dengan materi sejarah nasional Indonesia, di situ ada materi perang Diponegoro, perang Imam Bonjol, ya, ada Teuku Umar dan sebagainya, mentok Pak. Mau dilarang belajar perang Diponegoro? Ya, kalau kita mau melarang belajar tentang perang Diponegoro, perang Imam Bonjol, perang Padri, itu sama saja mau membubarkan Indonesia Pak. Akhirnya nggak jadi Pak program itu. Ganti menteri apa meneh kan gitu ya. Nah, jadi mau menghilangkan tentang materi belajar tentang perang nggak jadi Pak. Ya, kalau kita renungkan betul bahwa semua perang-perang ini ada pelajaran, ada nilai yang harus kita ambil Bapak. Jadi semua perang ada nilainya. Perang Diponegoro ada uswah hasanah yang ada pada pribadi Pangeran Diponegoro. Perang Padri Imam Bonjol itu ada suri teladan yang luar biasa. Mungkin merasa sampaikan Imam Bonjol itu walaupun sudah tua tidak mau berhenti untuk perang Pak. Awalnya sudah mau pensiun karena sudah tua gitu melawan Belanda. Sudahlah, saya sudah tua, ganti generasi, silahkan dilawan Belanda gitu. Tapi begitu melihat Belanda masuk masjid tanpa lepas sepatu, maka Imam Bonjol bangkit kembali. Saya tidak rela orang kafir masuk masjid tanpa lepas sepatu. Tidak peduli sudah tua, ya, perang-perang lawan Belanda. Nah, motivasi kedua ini betul-betul membela agama, bukan sekedar nasionalis, bela bangsa negara, tapi membela agama. Nilai yang luar biasa itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah ada kata pensiun dalam rangka perjuangan. Jadi kan tidak pengajian ini nggak ada kata pensiun. Aku wis tua selama angkat pengajian, jangan. Kalau saya katakan malah dibalik, justru wis tua ini pengajiannya yang sregep ngono lho. Soal dinas mungkin sudah pensiun kerja dinas, tapi soal pengajian dia mergo wis pensiun dinasnya itu pengajiannya tambah sregep gitu loh. Maka salah kalau ada orang mengatakan pensiun kedinasan itu nyepet ke mati ya. Nyengkake mati mergo ora duwe gawean. Lah kok kaya ora tau pengajian ngono. Pengajian pagi ada, siang ada, sore ada, kok jarene yen wis pensiun nglangut ning omah rene gawean. Lah mbok pengajian gitu loh.
Oh, ini sarung mati kok malah leren pengajian ya kan gitu. Ya, Bapak-bapak semangat untuk pengajian. Baik, Bapak Ibu, jadi kembali pada perang. Perang ini nilainya besar gitu. Ada contoh yang baik pada pribadi Rasulullah ketika memimpin perang Khandaq ini. Apa itu? Pertama, karena kondisinya mencekam, pasukan muslimin ketakutan, kebingungan, dikepung oleh musuh yang kuat itu. Sehari dua hari bisa bertahan, Pak. Bisa sabar. Tapi begitu masuk hari keempat, kelima sudah nggak betah Pak dikepung. Ada orang pasukan muslimin yang lapor pada Nabi atau usul pada Nabi. Nabi, ini kita dikepung. Pasukan kita ini sedang ketakutan, sedang bingung, minder, deg-degan. Mbok Nabi segera ambil langkah gitu loh. Apakah kita ini mau menyerang apa menyerah? Saya tunggu komando Nabi. Nabi dengan tenang menjawabnya, tenang, sabar. Saya baru menunggu wahyu, kata Nabi. Saya akan menunggu petunjuk dari Allah gitu. Tenang. Yakinlah bahwa Allah itu bersama kita. Dan Allah berjanji akan memenangkan kita. Maka dalam ayat ini, ayat ke-22-nya tentang kemenangan, janji Allah. Ya, jadi Allah telah berjanji akan menolong kita bagi yang menolong agama Allah. Yakin enggak? Yakin enggak? Bapak Ibu pernah dalam kondisi ketakutan? Bapak Ibu barangkali pernah mengalami masa perang gitu, Pak? Simbah-simbah pernah ngalami masa perang? Wah, perang itu menakutkan kan gitu. Maka dalam tafsir namanya ulama besar namanya Qatadah, dalam tafsir Ibnu Katsir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214 juga pernah kita bahas itu. Bagaimana penderitaan orang yang perang itu. Halaman 3 itu ya, Al-Baqarah 214 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu saat perang, Pak. Cobaan di saat perang. Cobaannya seperti apa? Mereka ditimpa kemelaratan, lapar, Pak, ekonominya habis itu, apalagi dikepung ini ya, jadi mengalami susah akibat ekonomi, soal makan, lapar gitu. Yang kedua, penderitaan fisiknya lemah, Pak. Ya lelah, perang itu melelahkan, Pak. Kena panah ya sakit, Pak. Kena pedang sakit, secara fisik tubuhnya menderita, betul nggak? Iya. Kemudian yang ketiga adalah dan diguncang dengan berbagai cobaan ini psikis. Jiwanya jelas saat perang itu takut, Pak. Deg-degan gitu ya. Khawatir itu pasti dalam perang kok. Makan nggak enak, tidur pun juga tidak nyenyak. Perang apa? Sholat pun nggak bisa khusyuk mungkin. Tapi ada aturan. Walaupun takutnya seperti apa, harus tetap sholat kan gitu ya. Bahkan diperintahkan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was sholat. Hai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa hubungannya sabar dan sholat? Kalau itu dimaknai secara umum mungkin agak aneh, minta pertolongan kok dengan sabar dan sholat. Tapi kalau jenengan pahami bahwa ayat itu adalah ayat perang, ayat yang turun ketika perang, wajar, Pak. Orang yang sedang perang itu kadang-kadang hilang kesabaran karena takut, bingung, bahkan lupa sholat, Pak. Iya kan? Wong takutan kok. Gimana sholatnya gitu kan? Oh, ada aturan bagaimana cara sholat saat khauf, saat takut.
saat perang itu ada sholat khusus kan gitu ya, caranya secara khusus gitu loh. Jadi kalau berjamaah itu ya 2 baris gitu, misalnya 2 shaf, shaf yang pertama berdiri, shaf yang kedua duduk ya. Ketika shaf pertama itu duduk, shaf kedua berdiri, dan boleh ketika sholat berdiri itu tengok-tengok Pak. Sholat kok mengameng, iya nonton musuh Pak, biar yang duduk khusyuk, yang berarti sambil tengok-tengok eneng musuh ora gitu loh. Nggak apa-apa, wong namanya sholat dalam perangan penuh dengan ketakutan. Nanti yang belakang duduk biar tenang, yang depan berdiri genti tengok-tengok lihat musuh. Nggak apa-apa, namanya sholat dalam peperangan. Namanya berdiri itu tuh mewaspadai musuh ya, dan mintalah pertolongan pada Allah saat goncang begitu ini. Artinya sedang takut, minder dan sebagainya, mintalah pertolongan pada Allah. Nanti akan menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu bersama kita. Innallaha ma'ana. Sudah terkurangilah rasa takutnya itu gitu loh. Nah, sekali lagi ada yang usul pada Nabi, segera Nabi, saya takut, ini takut. Tapi Nabi menenangkan, Nabi sabar dan menyabarkan. Bisa Bapak Ibu? Bangel. Pernah ngalami susah? Pernah. Bisakah sabar dan menyabarkan dalam kondisi susah, bingung, takut gitu? Susah, nggih. Ya tidak perang lah, sebagaimana kisah Abu Tolkah atau Ummi Maktum, itu kisah seorang ibu yang ketika menerima cobaan anak satu-satunya meninggal itu loh Bu. Sedang suaminya sedang pergi ya, anaknya meninggal, si ibu di rumah punya anak satu meninggal. Bagaimana memberi informasi pada suaminya? Nah, disinilah istri harus bisa sabar dan menyabarkan. Wong kepaten ini biasanya bingung Pak, panik, anaknya meninggal itu kan bingung, panik kan gitu ya. Sekarang dalam kebingungan, kepanikan, bisa nggak sabar dan menyabarkan? Luar biasa itu seorang perempuan. Begitu suaminya pulang, si istri ini senyum-senyum, si istri ini malah dandan medok-merok ya, malah masak, suaminya jak makan, terus jak tidur. Saat tidur seperti itulah, seperti apa, kemudian istri baru menyampaikan informasi bahwa anaknya meninggal. Mas, kita ini punya siapa? Ya punya Allah no. Seandainya kapan-kapan kita diambil oleh Allah, siap nggak? Ya siap no, wong jenenge bukan punya kita kok. Kita punya harta milik siapa? Ya milik Allah. Kapan-kapan diambil oleh Allah, ikhlas nggak? Ya ikhlas lah. Oh, mantap jawabannya. Nah, sampailah, Mas, anak itu milik siapa? Ya milik Allah. Dari pondok titipan anak yang bergaduhan loh kayak. Nah, anak kita ini diambil oleh Allah, Mas. Nyatanya ya kuaget loh, kurang ajar. Istri gimana, anaknya mati malah koyo ngene. Akhirnya dilaporkan pada Nabi kan gitu. Ya, Nabi, istri saya kurang ajar nih, anak saya meninggal malah koyong ini. Ya aduh ya, matur pada Nabi. Akhirnya Nabi mendoakan yang baik ya, semoga kumpulmu dengan istrimu di saat seperti itu mudah-mudahan bisa melahirkan anak yang barokah kan gitu ya, mendapatkan barokah. Akhirnya betul hamil Pak, hamil dari hasil kumpulnya suami di saat anaknya meninggal. Neng aja melu-melu lagi. Anaknya dipateni sik.
Akhirnya menurut riwayat itu 10 keturunan dari dia itu anak-anaknya hafal Quran. Oh, itu karena kesabaran seorang istri di saat panik. Yang gur sabar di waktu orang yang masalah, oke kancane, tapi sabar di saat ada masalah, ada kebingungan gitu loh Bu. Ini kan luar biasa. Nabi sabar, bisa menyabarkan di saat dikepung oleh pasukan musuh yang jumlahnya besar, kekuatannya besar. Nabi tetap sabar dan menyabarkan. Inilah uswatun hasanah yang pertama. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, ada pasukan lagi menghadap Nabi, rada atas gitu. Pasukan rada bergudul. Kalau Nabi tidak segera ambil langkah, saya mau keluar, saya mau menyerah pada musuh, saya bergabung dengan musuh. Wah, rada galak ya. Nah, Nabi menyikapi pasukan yang seperti itu, Rasulullah tegas, Pak. Siapa yang mau menyerah pada musuh? Siapa yang mau melarikan diri? Nah, ini dalam tafsir Al-Qurtubi yang baca itu termasuk menyikapi orang yang mau melarikan diri atau orang yang mau melarikan diri. Nah, siapa yang melarikan diri? Silakan. Kondisi perang seperti ini, sedang takut seperti ini ujian. Menguji siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan siapa orang yang munafik gitu. Rasulullah tegas. Nah, ketegasan Rasulullah seperti ini uswah hasanah. Seorang pemimpin jangan lembek terus, tergantung siapa yang dihadapi. Perlu pemimpin itu kasih sayang, lemah lembut ya, ramah, perlu ya terhadap orang yang memang perlu diramai, disantuni gitu ya. Itu seorang pemimpin. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang bergudul, ya tegas Pak. Ya, jadi terhadap orang-orang yang keras ya kita tegasi gitu loh. Paham ya? Jadi saya ibu-ibu, kalau suami jenengan itu kok lembut, penuh dengan kasih sayang, ya memang penjenengan waktu itu yang harus dihadapi dengan kelembutan. Neng ketika suami kok terhadap jenengan tegas, ya memang ketegasan itu perlu ketika menghadapi istri sing nganyelke. Pernah nganyelke Bu? Pernah kan? Ngaku. Jadi suami itu jangan kok meneng, lembut terus, jangan Pak. Ya perlu ketegasan lah, ya ketegasan. Jadi tegas itu penting gitu, sebagai pemimpin. Walaupun dalam rumah tangga gitu, ketegasan harus ada. Kulo nggih lembut nggih sakit kulo niku. Ning tegas yo iso aku. Ya, suatu saat harus tegas gitu ya. Ya, kulo ngisi pengajian niku tegas nggih iso sanajan to biasane kulo lembut. Nggih to nggih, ngeten iki lembut. Nah, suatu saat mungkin yo tegas gitu loh. Kadang kalau tegas, kadang kalau lembut. Sepakat? Sepakat, penak mawon. Itu yang kedua, sikap Rasulullah yang harus dicontoh. Kemudian yang ketiga, ada sahabat Nabi yang namanya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi, Salman dari Faris. Beliau itu punya pengalaman perang di Faris dulu, di Al-Faris. Salman bertanya pada Rasulullah, Rasulullah saya mau tanya apa? Soal taktik perang, cara perang, strategi perang, itu soal wahyu apa soal akal? Nabi balik bertanya, yen wahyu piye, yen akal piye? Salman menjawab, kalau itu wahyu kula sampun sami'na wa atokna. Pun kula nenggo dawuh jenengan yen pancen taktik cara perang itu harus berdasarkan wahyu. Nenggo wahyu kula nderek, jenengan dawuh kula nderek, pun manut kula. Ning yen niku soal akal kula ajeng usul. Yen niku ranah-ranah logika kula ajeng usul Nabi.
Rabi menjawab, yo yen masalah taktik cara perang kuwi soal akal, bukan soal wahyu. Jadi dalam soal amaliyah kita, soal kita beragama dalam soal amaliyah niki ada yang ranahnya ranah wahyu, ada yang ranahnya ranah akal. Wilayahnya wilayah wahyu, ada wilayah akal, ngerti lho, Pak. Pengajian cari ilmu itu ranah wahyu, itu syariat, Pak. Kita ngaji itu diperintahkan, tapi caranya kita ngaji itu seperti apa, itu ranah akal. Mau pengajian Ahad pagi, Senin pagi, Ahad sore, silahkan itu, pilih waktu yang memang lebih leluasa gitu. Itu ranah akal, nggak ada larangan pengajian Ahad pagi, Senin pagi, Selasa pagi, sore, siang boleh semua, Pak. Lihat longgar lah kira-kira gitu. Ahad pagi ini kan longgar gitu ya Pak Ibu ya. Nah kita cari, kita rapat, kita sepakati Ahad pagi jam 7 sampai jam 8 misalnya itu. Sepakat. Soal begitu akal. Tekniknya soal duduk apa dengan lesehan apa kursen apa dengan berdiri itu soal akal gitu ya. Mau ada makalahnya atau tidak, mau ada konsumsinya apa tidak gitu, itu soal akal kan, boleh sekali-sekali ada konsumsinya gitu ya Bu ya. Ibu-ibu ngati-atian ngono loh. Oh, sekali-kali pengajian Ahad pagi ribuan ini sekali-kali prasmanan loh. Sip. Boleh enggak? Boleh, itu ranah akal kok Pak. Ya. Jadi enggak apa-apa meriah gitu loh ya. Ini akal, cara Pak, strategi. Dakwah itu juga wahyu. Ning carane dakwah seperti apa? Itu soal akal gitu. Jadi ada ranah wahyu, ada ranah akal. Nah, kalau soal akal silahkan usul gitu. Silahkan usul. Berarti jangan bedakan gitu. Ya. Nah, Salman usul taktik perang, yaitu dengan cara membuat hondak. Hondak itu parit. Yang di sini diteraskan bahwa panjangnya parit itu 5.544 meter. Jadi itu 5 kilo lebih, 5,5 kilo Pak. Panjangnya gitu ya. Lebarnya 4,4 meter lebih. Kemudian dalamnya 3 meter lebih. Itu kan tidak kalen ya. Ya sungai cilik kan ya, sungai ya, parit itu. Yang kalen kan hanya 1 meter. Ini lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter lebih, panjangnya 5 kilo Pak, 5.000 meter lebih. Mang bayangke saat perang dikepung, sedang ketakutan, ya panik, ngeleh, bahkan ada hadisnya tentang ngelehnya Rasulullah sampai memanggil batu gitu ya, dalam kondisi lapar. Rasulullah bisa menerima usulan Salman itu, kemudian iso bareng-bareng kerjasama secara kompak, bahkan Nabi membagi tugas setiap 10 orang pasukan itu menggali parit sepanjang 40 meter, setiap 10 orang dibagi tugas, saben wong 10 gali parit sepanjang 40 meter. Dan alhamdulillah selama 6 hari jadi panjangnya 5.000 sekian meter itu. Luar biasa kan, kerja keras luar biasa. Ini kerja bakti Pak, kekompakannya luar biasa dan kerja kerasnya luar biasa. Nah, itu membuat parit. Nah, sampai di sini ada contoh uswah hasanah yang ketiga, apa? Tentang demokratisnya Rasulullah. Rasulullah bisa menghargai usul, Rasulullah bisa menerima usul. Rasulullah bukan orang yang otoriter.
Rasulullah memahami bahwa orang itu punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Soal taktik perang Rasulullah kalah dengan Salman, kan gitu. Menyadari walaupun panglima perang tidak boleh otoriter. Kalau ada orang yang memang memberi masukan bisa diterima kalau memang itu benar. Ini luar biasa sikap pemimpin yang kayak gitu itu. Ya mungkin ada sekarang pemimpin kandanannya ngeyel. Nah salah jika anda dimasukkan, ada masukan dari Muhammadiyah, dari NU, semuanya sudah sepakat memberi masukan pada pemimpin itu, ngeyel kan gitu. Orang gagas nasihat-nasihat ulama itu nggak gagas. Ya, mungkin ada loh, saya mati mungkin loh. Ini bergudul kan dari otoriter kan gitu, memaksakan kehendak gitu. Harus begini, sementara banyak penolakan. Untuk yang lenggono lah tidak nuruti karepe dele dhewe ngono lho. Nah, ini seorang pemimpin kalau mencontoh Rasulullah pada perang Khandaq itu luar biasa. Walaupun seorang nabi, seorang rasul, tapi bisa membedakan ini ranah wahyu, ini ranah akal. Ini loh, jadi ada ranah yang memang bisa dimusyawarahkan, bisa dirapatkan, tapi memang ada yang harus diinstruksikan. Kalau wahyu itu instruksi aja. Ayatnya begini sudah kita jalankan. Tapi kalau ini ada keluasan tentang cara ya, kita bicarakan baik-baik gitu loh. Mau seperti apa kita dakwah, mau seperti apa kita cari ilmu, caranya seperti apa. Ini nilai yang ketiga tentang demokratisnya Rasulullah. Ya, Rasulullah sangat toleran, sangat menghargai pendapat orang lain. Bisa Bapak Ibu seperti itu? Seorang ayah, seorang ibu bisa memusyawarahkan sesuatu mungkin dengan anak-anaknya gitu. Tidak main maksa kehendak gitu. Sekolah anak dipaksa. Kowe kudu njukuk ipale. Kowe kudu dadi dokter le. Lah wong weruh getih menggigrik kok arep dadi dokter. Nanti nek tikus mati bingung kok. Dadi dokter kan gitu ya. Ya orang tua menyesuaikanlah kemampuan anak. Kalau sekarang ada kurikulum apa Bu? Kurikulum merdeka, itu bukan berarti merdeka tidak belajar. Sinau karmu rakarmu atau merdeka bagi guru, guru mulang karmu. Bukan begitu. Artinya merdeka itu memang anak merdeka belajar, memilih materi atau isi, bahasanya konten sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak gitu loh. Jadi anak sekarang jangan dipaksa, jangan ditekan, kok ndak malah stres. Biar anak itu dengan leluasa memahami kemampuan dirinya dan memang belajar harus seneng sesuai dengan minat dan bakatnya gitu loh. Intinya jane enten niku Pak, kurikulum merdeka niku. Ya, walaupun nanti kan kreativitas materi pembelajaran niku ada namanya pun kegiatan project. Kegiatan project niku jane kaya-kaya nggur sepele tapi itu nah nilainya banyak, kayak perang ini nilainya banyak gitu. Anak dilatih misalnya kerjasama, bahasa kelompok, gawe bakso. Ya orang tua ada yang protes, loh anakku rata kon gawe bakso sekolah kita kon sinau, kok malah jadinya gawe bakso. Saya jelaskan Pak Bu, ini bukan soal bakso nih gitu loh. Soal anak mulai bersama teman-teman, bekerja sama, saling menghargai teman-temannya, lalu bisa menciptakan gawe bakso. Bakso ini hasil akhir saja, tapi kerjasama ini yang dinilai. Bocah kon kerjasama ini angel gitu loh. Ada anak-anak yang sifatnya inklusif, ada yang eksklusif. Enek sing senengane grapyak karo kancane ramah, enek sing do menyendiri kan itu ya Pak Yu. Iya, ini dilatih biar bisa kerjasama kayak Rasulullah bangun partai kerjasamanya luar biasa kan itu. Iso ngatur bocah, iso kerja bareng, itu ada pemimpinnya ngatur teman-temannya, bagi tugas, itulah nilai Bapak. Ya, dan menghilangkan kesan persaingan yang tidak sehat. Ada sistem pembelajaran itu kooperatif.
pembelajaran yang kooperatif. Kooperatif itu apa? Kerja sama. Kooperatif kerja sama. Biar bagaimana anak itu bisa menghargai karya orang lain, pendapat orang lain. Dalam hal seperti ini pendidikan kita itu kalah dengan pendidikan asing, Pak. Di pendidikan asing biasa anak satu kelas, kok ada anak satu yang dapat nilai A atau 10, maka teman yang lain bareng-bareng mengucapkan selamat, congratulations on your success, kan gitu. Selamat Anda sukses. Bareng-bareng gitu. Itu kebiasaan orang asing atau pelajar-pelajar asing. Tapi di sekolah kita, di pendidikan kita itu, anak satu kelas ada yang dapat nilai 10-1 dicurigai, Pak. Alah paling-paling wah sing japlak kan gitu ya. Alah paling disenengi gurune, curiga, Pak. Tidak mengucapkan selamat. Ya, jadi persaingan yang tidak sehat gitu. Pinter kon ngandani kancane wegah, Pak. Ora tes, kalau ya testing yang panjang nggak boleh. Proses belajar gitu loh, proses belajar itu ada belajar teman sebaya, ada temannya yang lemah. Kuwi warana tularana carane sinau piye kan. Ora gelem kok, Pak. Kok ndak pinter kabeh kok. Yo, berarti karepe bocah ki sak kelas aja pinter kabeh, nek sing pinter aku dhewe. Ini persaingan yang tidak sehat. Sama toh mungkin dadine yang wis metu keluar dari sekolah jadi dewasa hidup di kampung patake terbawa, Pak. Karepe wong sak kampunge sugih dhewe, liyane aja sugih kabeh. Kan tanggane sing sugih ora trima. Enggak ada yang bisa tanggane suatu mobil mengucapkan selamat kan jarang. Padha karo temannya di sekolah itu 10 ya dicurigai, paling-paling japlak. Tanggane tuku mobil, alah paling-paling duit korup. Curiga, Pak. Ini pendidikan, Pak. Jadi kita latih anak-anak itu bisa peduli dengan yang lain, ya. Ini pendidikan, Pak. Saya teringat saat saya dulu SMA dan sampai sekarang terus saya ingat loh. Saya dari ekonomi yang tidak mampu. Ya, biasa Pak, satu semester orang bayar SPP. Ya, itu ada teman-teman saya tuh. Ada teman saya itu salah satunya anak camat dari Pasar Kliwon. Anak camat. Itu ngumpulkan teman-teman saya ditinggal gitu, nggak diajar rembukan. Ternyata memusyawarahkan bagaimana membantu SPP saya tuh. Loh, itu kan saya mengesan luar biasa. Tadi teman-teman itu berpikir iso bantu SPP gitu, bayari SPP saya gitu. Nah, ini kan kepedulian kayak gitu kan dibangun. Ya sekarang ya ada, tapi kan langka kan gitu. Mikir kemampuan temannya, ekonomi temannya kan jarang gitu. Nah, sebenarnya pendidikan kayak gitu itu diutamakan, Pak. Pendidikan karakter atau pendidikan moral. Yang guru iki otak lah kuwi ngomong pinterane yen moralnya tidak baik kan ya terus kaya dadi wong saiki lho, Pak. Dadi pemimpin dadine kan ya orang genah gitu loh. Karena moralnya dengan IQ-nya tidak seimbang gitu. Nah, ini pendidikan karakter digembar-gemborke. Ini nyatanya saya gawe kurikulum ya ora berkarakter, Pak. Ya, waduh orang genah gitu ya. Nah, ini susahnya begitu. Nah, makanya perang ini membangun karakter. Kalau Rasulullah memberikan contoh kerja bakti bersama-sama iso sukses gawe parit itu. Yang terpenting nilai kerjasamanya, kerja kerasnya, menghargai orang lain bahwa kita bersama itu menuju sukses. Ini yang dibangun. Iya enggak? Kita kan butuh kerjasama terus gitu, Pak ya. Jenengan ente pengajian ini ya ada kerjasama loh. Panitia juga bagi tugas loh. Bisa menghadirkan banyak seperti ini ada kerjasama. Mungkin ada panitia ada yang bagian sosialisasi mengumumkan gitu. Mungkin lewat WA atau mungkin surat, silahkan saja. Ini penting.
Apa tujuan kita? Ya sudahlah, kita targetkan dulu bisa hadir banyak gitu. Kualitas sambil jalan gitu. Ini luar biasa. Ada 2000 yang hadir? Ada nggak? Ya, itu sampai luar kan gitu ya. Ini banyak, itu kan kebanggaan kan. Makanya kalau orang-orang kafir ini jumlahnya banyak itu membuat pasukan muslimin minder, takut, wajar nggak? Wajar. Ketika kita jumlahnya banyak membuat orang kafir takut, wajar nggak? Wajar. Maka kehadiran jenengan ini penting sebagai bentuk menakut-nakuti orang kafir. Bahasa menakut-nakuti itu kalau dalam perang namanya teror, irhab. Ya, turhibuna, jadi membuat gentar musuh kan gitu. Maka Bapak Ibu kalau tadi diimbau untuk banyak yang hadir, ya memang banyak atau kuantitas itu penting itu. Kalau Ustaz Adi Dayat saat pengajian tabligh akbar di auditorium itu zalzalnya cuma satu, Muhammadiyah banyak kan. Kalau di sini saya jumlah pengajian akad pagi banyak gitu loh. Dalam ilmu psikologi ucapan itu mempengaruhi batinnya. Jadi kalau kita mengatakan banyak itu berarti dengan banyak kita bangga, betul kan? Nah, makanya alhamdulillah. Jadi kalau kita bangga, wah ini pengajian akad pagi yang hadir banyak gitu. Jenengan pulang itu kan ditanya teman kan pede itu. Iya pengajian, wah pakai sing rawuh. Bangga. Perkara kualitasnya mbuh dalam arti datang itu nggodho mlaku-mlaku jajan yo. Ya enggak apa-apa wong kita banyak dulu kok ya, banyak dulu kan gitu loh. Soal kualitas sambil jalan gitu loh. Ya walaupun belanja, walaupun jualan ning rak ya rada krungu to dengar pengajian gitu ya. Semangat. Ini kualitas Bapak. Nah, jadi peperangan itu nilai-nilainya seperti itu Pak. Ya, jadi ada nilai yang memang harus dibangun dari pribadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jelas ya, paling tidak ada 4 atau 5 itu karakter Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah kita. Ya di samping ada kegigihan Rasulullah, keteguhan Rasulullah dalam kondisi kayak gitu kok yo isih kuat, imannya masih innallaha ma'ana, itu kan salah satu nilai yang memang harus kita pertahankan ya, dibangun dalam kondisi apapun kita tetap harus kuat iman kita gitu. Insya Allah memberikan pertolongan bagi kita semua, sebagaimana kalimat terakhir pada surat Al-Baqarah 214 tadi, Allah inna nasrallahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yakin? Yakin ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kalau dalam surat Asy-Syaff, nasru minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan itu dekat. Loh, itu kalau jadikan semboyan kita. Jadi itu ayat kan Bapak Ibu ya, surat Asy-Syaff, walaupun itu semboyannya Muhammadiyah tapi tidak dihak patenkan itu. Jadi kalau jenengan bukan orang Muhammadiyah kok menggunakan semboyan nasru minallah wa fathun qarib, boleh enggak? Boleh, itu ayat kok. Ya, sesungguhnya pertolongan dan kemenangan dari Allah itu adalah dekat. Jadi kalau sudah Allah mengendaki kita menang, ya menang. Nah, jaya ya jaya gitu ya. Saya rasa itu Bapak Ibu yang kita sampaikan terkait dengan ayat surat Al-Ahzab ayat 21 22 dan dilengkapi dengan surat Al-Baqarah 214. Paling tidak kami menegaskan yen nerangke suatun hasanah itu ya jangan serta-merta dipotong sampai hanya 1 ayat 21. Ya, kayaknya kok menghindari tentang teksnya dalam arti kaitannya dengan perang gitu. Ya, tapi sebenarnya boleh, tapi itu dilengkapi dulu. Ini loh nilai-nilai yang secara khusus diajarkan dalam Quran itu uswatun hasanah yang berkaitan dengan perang
Khandaq gitu. Nah, nanti boleh meluas secara umum bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, soal bagaimana makan, tidur Rasulullah. Nah, ini uswatun hasanah yang secara umum gitu loh. Ngaten nggih? Ya, rasa ini ada kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.